Coba deh pikirin soal otak kita. Benda seberat 1,5 kilo di kepala kita ini adalah pusat kendali paling canggih yang pernah ada di alam semesta. Tapi anehnya, kita lahir tanpa buku panduannya. Otak ini ngatur semua pikiran kita, setiap gerakan, setiap emosi. Tapi sejujurnya, seberapa banyak sih yang kita benar-benar tahu soal cara kerjanya? Kita sering banget denger soal potensinya yang katanya luar biasa. Tapi apa kita beneran udah manfaatin itu semua? Nah, ini dia. Pertanyaan ini. Anda pasti pernah dengar kan? Apalagi kalau nonton film fiksi ilmiah. Idenya itu seolah-olah 90% kekuatan otak kita tuh masih kekunci. Tinggal nunggu waktu buat dilepasin. Kedengarannya emang keren banget sih. Bayangin aja kita semua punya potensi super yang belum terpakai. Tapi, apa bener begitu? Faktanya, bahkan sutradara yang bikin film super populer tentang ide ini, Luc Besson, ngaku sendiri kalau itu semua cuma mitos. Oke, jadi kalau kita ternyata nggak cuma pakai 10% otak kita, terus dari mana dong ide yang salah kaprah ini datangnya? Dan apa kebenaran di balik cara pikiran kita bekerja? Oke, mari kita mulai dengan membongkar mitos paling terkenal ini. Karena dengan ngertiin dari mana salah paham ini muncul, kita bakal membuka pintu ke sebuah kebenaran yang jauh lebih dahsyat. Ini bukan lagi soal seberapa banyak otak yang kita pakai, tapi soal bagaimana kita memakainya. Kemungkinan besar mitos 10% ini muncul dari kesalahpahaman tentang cara pikiran kita bekerja. Coba deh bayangin gunung es. Nah, pikiran sadar kita yang kita pakai buat berlogika, buat berpikir kritis, itu cuma puncak kecilnya yang kelihatan di atas air, mungkin cuma sekitar 5%. Sisanya, 95% yang gede banget di bawah permukaan, itu adalah pikiran bawah sadar kita. Inilah yang ngendaliin keyakinan, emosi, kebiasaan, sampai fungsi tubuh otomatis kita. Jadi ini bukan soal jumlah otak yang dipakai, tapi soal betapa sedikitnya proses di otak yang kita sadari. Dan skala kerja bawah sadar ini gila banget. Gini deh, biar kebayang. Setiap detik otak kita itu dibanjiri sekitar 11 juta bit informasi dari semua indera kita. Dari segitu banyaknya, pikiran sadar kita cuma bisa nangkap sekitar 40 bit. 40! Itu bahkan nggak nyampe 0,001% loh. Otak kita secara otomatis nyaring hampir semuanya. Nah, inilah kenapa mitos 10% itu kedengeran masuk akal, karena kita emang sama sekali nggak sadar sama sebagian besar pekerjaan luar biasa yang terjadi di kepala kita setiap saat. Oke, kalau pakai lebih banyak otak itu cuma mitos, terus gimana dong sama orang-orang jenius kayak Einstein? Apa otaknya emang beda dari kita? Well, ternyata cerita soal otaknya Einstein itu sama gilanya kayak teori-teorinya. Ceritanya melibatkan pencurian dan misteri yang berlangsung puluhan tahun. Ini beneran kisah yang aneh banget. Waktu Einstein meninggal tahun 1955, otaknya diambil tanpa izin. Selama lebih dari 20 tahun, otak itu disimpan di dalam toples sama seorang dokter yang terobsesi banget pengen nemuin rahasia kejeniusan Einstein. Baru di tahun 1978, keberadaan otak ini terungkap ke publik dan dunia sains langsung heboh. Jadi apa yang mereka temukan? Setelah diteliti, ternyata ada beberapa perbedaan fisik yang cukup signifikan. Lobus parietalnya, ini adalah area otak buat mikir visual dan spasial, ternyata 15% lebih lebar dari rata-rata. Mungkin ini yang bikin dia bisa ngebayangin teori relativitas. Terus, beberapa struktur normal di otaknya malah nggak ada, yang secara teori justru bikin neuron-neuronnya bisa ngobrol lebih cepat. Ditambah lagi, otaknya punya lebih banyak sel pendukung dan koneksi yang lebih tebal antar belahan otak. Artinya, pemrosesan informasinya jauh lebih efisien. Nah, ini dia poin kuncinya. Kejeniusan Einstein itu bukan karena dia berhasil membuka 90% bagian otak yang nggak terpakai. Nggak gitu. Seluruh otaknya aktif sama kayak kita semua. Bedanya itu ada di strukturnya. Otaknya secara fisik emang dirakit secara berbeda yang mungkin ngasih dia keuntungan buat mikir abstrak dan imajinatif. Jenis pemikiran yang jadi ciri khas karyanya. Dan ini membawa kita ke sebuah ide yang jauh lebih keren daripada mitos 10%. Kalau kuncinya ada di struktur otak, pertanyaannya sekarang adalah, apa kita bisa mengubah struktur otak kita sendiri? Jawabannya, tentu saja bisa. Konsep ini namanya neuroplastisitas. Gampangnya gini, anggap aja otak Anda itu bukan batu yang udah dipahat permanen, tapi lebih kayak tanah liat yang bisa terus dibentuk. Ini adalah kemampuan luar biasa otak buat terus berubah dan beradaptasi. Otak kita itu pada dasarnya adalah perangkat lunak yang bisa ditulis ulang yang ada di kepala kita. Dan dampaknya, wah ini dalam banget. Setiap kali Anda belajar bahasa baru, main alat musik, atau bahkan cuma mikirin ide baru, Anda itu nggak cuma lagi nambah informasi. Anda itu secara harfiah lagi memprogram ulang otak Anda sendiri, memperkuat beberapa koneksi saraf dan melemahkan yang lain. Anda adalah arsitek dari sirkuit otak Anda. Oke, kita ambil contoh nyata deh, meditasi.
Penelitian nunjukin kalau latihan mental yang konsisten kayak gini punya efek fisik yang bisa diukur. Meditasi itu bisa menebalkan korteks prefrontal. Ini bagian otak yang jadi CEO buat fokus dan ngambil keputusan. Di saat yang sama, meditasi juga bisa mengecilkan amigdala, alias tombol alarm stres di otak kita. Artinya, Anda secara fisik bisa membangun otak yang lebih fokus dan lebih tenang. Dan kalau Anda lihat di grafik ini, perubahannya itu nggak main-main loh. Studi nunjukin peningkatan ketebalan di area fokus sampai 8%, sementara volume amigdala, pusat stres kita, bisa berkurang sekitar 7%. Ini bukti nyata. Dengan melatih pikiran, Anda secara fisik membentuk ulang otak Anda jadi lebih tenang, lebih fokus, dan gak gampang panik. Oke, jadi kita udah tahu nih kalau otak bisa diubah. Sekarang, kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana caranya kita melatih otak biar performanya bisa di level puncak? Gimana cara kita menciptakan kondisi ideal buat otak kita? Pernah nggak sih Anda lagi asyik banget ngerjain sesuatu sampai lupa waktu, lupa makan, dan dunia di sekitar kayak hilang aja gitu? Nah, itulah yang disebut kondisi flow atau the zone. Ini adalah kondisi fokus tingkat dewa di mana produktivitas dan kreativitas kita meroket. Ini adalah saat di mana otak kita bekerja dengan sangat harmonis. Jadi, gimana cara masuk ke kondisi ini? Kuncinya ada di keseimbangan. Tugasnya harus cukup sulit biar menantang, tapi jangan sampai mustahil. Anda juga butuh tujuan yang jelas. Dan yang paling penting di zaman sekarang, Anda harus singkirkan semua gangguan. Jauhin itu HP. Butuh sekitar 15 menit fokus tanpa henti buat bisa masuk ke zona ini. Jadi benar-benar jaga waktu dan perhatian Anda. Selain flow, ada 3 pilar dasar buat kesehatan otak yang nggak bisa ditawar. Pertama, olahraga. Anggap aja ini kayak ngasih pupuk ke otak, nambah aliran darah dan protein yang bikin neuron tumbuh. Kedua, tidur. Ini bukan waktu istirahat ya. Justru pas tidur, otak Anda lagi sibuk beres-beres, ngebersihin racun dan nyimpen memori. Dan ketiga, kelola stres. Stres yang terus-terusan itu secara harfiah beracun buat sel-sel memori Anda. Jaga 3 hal ini dan Anda udah bangun fondasi yang kokoh buat performa puncak. Kita udah bahas cara melatih otak secara alami, tapi gimana kalau kita bisa melampaui batas biologis kita? Oke, sekarang kita coba intip sedikit ke masa depan, di mana garis antara pikiran dan mesin mulai jadi kabur. Selamat datang di dunia antarmuka otak komputer atau BCI. Ini udah bukan lagi fiksi ilmiah loh. BCI itu teknologi yang bisa membaca sinyal listrik di otak Anda dan nerjemahinnya jadi perintah buat alat lain, mulai dari ngerakin kursor di layar sampai ngendaliin lengan robotik. Dan teknologi ini udah nggak cuma ada di lab-lab canggih doang. Lihat aja gambar ini. Ini adalah BCI non-invasif yang praktis, di mana sensornya bisa dipasang di topi biasa. Ini membuka pintu buat interaksi yang mulus dengan komputer. Bayangin, ngendaliin semua gadget cuma dengan mikir, masa depan itu ternyata lebih dekat dari yang kita kira. Nah, ini membawa kita kembali ke poin utamanya. Seluruh perjalanan kita hari ini, dari ngebongkar mitos 10%, ngertiin neuroplastisitas, sampai ngintip teknologi BCI, tujuannya itu bukan buat nyari bagian otak tak terpakai yang mistis itu. Tujuannya adalah untuk mengambil 100% otak yang udah kita pakai setiap hari dan membuatnya bekerja lebih baik, lebih cerdas, dan lebih efisien. Kekuatan untuk mengubah otak Anda secara harfiah itu ada di tangan Anda. Lewat fokus, latihan, dan kebiasaan yang sehat, Anda bisa membentuk ulang organ paling kuat yang Anda miliki. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa dilakukan oleh otak Anda, tapi apa yang akan Anda latih untuk otak Anda lakukan.